Halo, kembali lagi bersama kami di Firbi TV. Perkenalkan, nama saya Putra Abilin bersama rekan saya Rayhan Yosef. Hari ini kita akan melakukan sesi tanya jawab mengenai laporan tahunan perseroan terbatas. Laporan keuangan PT mulai dibuat dari tahun berapa sih, Pak? Laporan keuangan PT dibuat dari tahun 2025. Jadi, di bawah tahun 2025, maka tidak perlu ada pelaporan tahunan PT. Misalnya, perusahaan baru berdiri 2023, maka 2023 sampai 2024 tidak perlu ada laporan tahunan PT. Apa bedanya akte PKPS dengan akte PKR? Akta PKPS artinya pernyataan keputusan pemegangan saham. Klien yang datang ke notaris yang membawa hasil rapat. Dan akta PKR artinya pernyataan keputusan rapat. Notaris ikut hadir dalam rapat. PT perorangan apakah perlu buat laporan tahunan PT, Pak? Tidak perlu buat laporan tahunan PT. Kapan deadline laporan tahunan PT sih, Pak? Deadline sampai 30 Juni 2026. Apakah nanti akan dapat akte PKPS atau PKR dan akte laporan tahunan? Oke, jawabannya tidak. Akta laporan tahunan dan akta PKPS atau PKR bukan dua akta yang berbeda. Jadi, hanya akan menerima akta PKPS atau PKR saja. Akta PKPS atau PKR sudah membuat redaksi laporan tahunan di dalamnya. Lalu, akan dapat juga surat pemberitahuan SP, penerimaan penyampaian laporan tahunan dari AHU Kemenkum. Pajak PNBP sampai kapan sih, Pak? Penyampaian laporan tahunan masih belum dikenakan tarif. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, pemerintah memberikan masa dispensasi hingga akhir Desember 2026. Apakah wajib diaudit untuk konsultan pajak, Pak? Apabila omset 1 tahun lebih dari 50 miliar, maka wajib diaudit konsultan pajak atau PKAP. Di bawah 50 miliar tidak wajib. Dasar hukum aturan laporan tahunan PT itu gimana ya? Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025. Baik, apakah PT yang tidak aktif itu tetap wajib untuk melaporkan laporan tahunan PT? Wajib, dan kalau tidak dilaporkan, akan ada sanksi. Apakah perseroan yang pilot itu perlu buat laporan tahunan PT juga, Pak? Perseroan yang dinyatakan valid pada prinsipnya masih memiliki kewajiban korporasi, termasuk RUPS, dan buat laporan tahunan sampai benar-benar dilakukan pembubaran likuidasi perusahaan. PT yang status pajaknya non-efektif, apakah wajib untuk lapor tahunan juga, Pak? Wajib lapor, karena status nonaktif pajak tidak secara otomatis mencabut status sebagai badan hukum perseroan. Artinya, perusahaan secara badan hukum masih aktif sedangkan pajaknya aja yang nonaktif. Intinya, tetap harus buat laporan tahunan PT untuk pajak yang statusnya masih nonaktif. Apakah usaha jasa laundry perlu CSR atau izin pengelolaan limbah juga, Pak? Dalam kewajiban CSR, memang yang didorong usahanya adalah yang berkaitan sumber daya alam. Nah, apakah laundry termasuk sumber daya alam? Maka jawabannya laundry tidak termasuk sumber daya alam. Usaha laundry adalah termasuk usaha jasa pencucian dan kebersihan atau jasa rumah tangga. Tapi, kalau usaha laundrynya besar dan membutuhkan banyak air, dan terkait dengan izin lingkungan, izin pengelolaan limbah, dan ada persetujuan lingkungan daerah, Untuk hotel, apakah perlu ada CSR juga, Pak? perlu ada CSR, karena hotel juga terhubung dengan izin lingkungan dan pengelolaan limbah, dan ada persetujuan lingkungan daerah. Terima kasih banyak Pak Rehan atas penjelasannya. Demikian penjelasan yang dapat disampaikan mengenai laporan tahunan PT. Semoga ini bisa menambah pemahaman kita semua. Nah pemirsa, apabila ingin berkonsultasi mengenai laporan tahunan PT, bisa mengunjungi website kami di www.firbigroup.com. Apabila ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai masalah hukum, Anda bisa mengunjungi www.konsultasihukum.co.id. Sekian dan terima kasih.